Permisi Kak, boleh aku masuk? Pasti boleh, silakan masuk sana. Kalau bisa duduk sambil baca buku yang ada di situ. Saya selesai mempersiapkan halaman ini ya. Nona bisa duduk dulu sambil lihat gambar. Saya lagi nyiapin alat-alat kayak ini, Mbak. Makasih Kak. Kakak ada surat kabar berita hari ini? Orang baru. Ada. Silakan. Berita utamanya masih seputar kematian David Kartadirija, bos besar Chinese Star Management yang ditemukan tewas diracun di dalam ruangan kantornya. Ya, penyelidikan polisi belum menemukan petunjuk berarti. Karena petunjuk itu cuma coretan lipstick berbentuk checkmark di dinding ruangan. Hari ini kamu kelihatan cantik. Apaan sih? Gak usah kurang ajar deh. Aku tuh datang sini cuma buat nonton film. Kamu gak usah aneh deh. Aku juga gak tahu kalau di sini kamu cuma sendiri. Kalau aku tahu dari awal kamu di sini cuma sendiri, gak akan datang sini. Aneh. Aneh gimana? Kita kan pacaran. Boleh dong kita mesra-mesraan. Mesra-mesraan? Maaf Denis, gak semua cewek gampang kamu manfaatin. Gak bener kata temen-temen, kamu gak lebih dari seorang perabai kampungan. Gak usah dengerin kata orang. Mendingan lo simpan aja gambar lo itu buat cewek lain. Gue gak sebodoh itu. Awalnya gue gak percaya sama omongan mereka. Sampai sekarang gue udah buktiin sendiri. Ayo Lana, aku akan berjanji akan setia sama kamu. Karena aku baru menemui cewek yang secantik kamu. Kalau lo gak mau ngelepasin tangan gue bakalan teriak sekenceng-kencengnya. Dan gue pastiin semua warga di perumahan ini bakalan ngeroyok lo. Halo? Halo Dais? Dais lo di mana? Halo Dais? Tolong jemput gue dong di rumah Denis. Please. Iya. Oke, gue tunggu ya. Kita serahin aja penyelesaian ini ke kantor polisi. Cepat atau lambat, kebenaran pasti bakal terungkap. Gimana Kak? Udah selesai belum isi ulangan itu? Udah. Apa yang bisa saya bantu Nona? Udah lama banget aku kepengen bikin tato yang gambarnya unik. Tapi baru kali ini aku ngeberaniin diri datang ke sini. Maunya sih bikin tato yang unik dan simbolik. Ada juga nilai historisnya gitu. Kakak ada ide? Oh, mau bikin tato pertama? Ya, belakangan ini banyak pelanggan yang minta dibikin tato. Corak tribal, macam Inka, Aztec, Maya, dan lain-lain. Gimana kalau motif suku Maya? Kebudayaan Maya kan salah satu kebudayaan paling maju sepanjang sejarah umat manusia. Mereka punya banyak simbol-simbol yang keren, tapi belum makna. Pilihannya ada di sebelah sana. Atau Nona bisa lihat dulu gambar-gambar lain. Nona mau buru-buru kan? Enggak Kak. Hari ini aku belum bikin janji sama siapa-siapa. Ini aja deh. Ini gambar apa sih Kak? Itu simbol atau lambang diri dari legenda Dewi Kematian versi mitologi Skandinavia. Wow, keren banget. Dari awal aku lihat,
Aku udah yakin soal gambar ini tuh punya karakteristik yang gelap, berbahaya, tapi menawan. Sama kayak aku. Mudah-mudahan Valkyrie ini bisa jadi guardian angel yang selalu jagain aku. Buatin aku Valkyrie yang paling menawan yang pernah kakak buat ya. Maaf Ibu Diana, kami tidak bermaksud menutupi hubungan kami berdua. Tapi sebenarnya kami ingin menjelaskan kepada Ibu bahwa di antara kami memang ada hubungan yang sangat dekat selama ini. Tutup mulutmu perempuan jalan, di rumah ini kamu nggak punya hak untuk berpendapat. Diana! Tak sepantasnya kamu memanggil Darla dengan sebutan seperti itu. Dia ini adalah wanita terhormat yang berpendidikan. Merebut suami orang bukanlah perbuatan yang bermoral. Saya tidak seburuk yang Ibu duga. Saya bisa saja melanjutkan hubungan ini tanpa memberitahukan Ibu. Tapi sama wanita, saya ingin berterus terang pada Ibu bahwa di antara saya berdua dengan Pak Dirgantara memang ada hubungan yang sangat serius. Diam kamu Darla. Seperti yang Diana bilang, kamu tidak punya hak untuk berbicara di rumah ini. Lihatlah Darla, iblis mulai memperlihatkan tanduknya. Seharusnya aku rekam aja perbuatan orang tuamu dulu, minta uang sama aku untuk adik-adikmu, dan hanya untuk sekedar belanja. Keterlaluan kamu, Mas. Apa ini yang diajarkan oleh orang tuamu untuk membalas kebaikanmu? Dasar manusia tak tahu beruntung. Oke, silakan duduk yang manis. Ngomong-ngomong, di sebelah mana sang Valkyrie harus tinggal? Di sebelah sini Kak. Supaya selama jantung ini berdetak, aku selalu ingat bahwa ada Valkyrie yang selalu ngejaga dan ngawasin aku. Omongannya berat banget. Nona penulis ya? Penulis masih jadi cita-cita Kak. Maklum, masih amatir. Saya juga masih harus banyak belajar. Tapi saya janji kok akan berusaha semaksimal mungkin supaya nggak mengecewain. Apalagi pelanggan yang satu ini calon penulisnya hebat. Kakak bisa aja. Kira-kira boleh nggak Kak? Kalau aku nulis cerita yang salah satu karakternya mirip sama Kakak. Boleh banget. Tapi apa pantas orang kayak saya jadi tokoh di tulisan Non? Setiap orang, siapapun dia, pasti punya kisah yang kalau diceritain bisa menginspirasi orang lain. Mama! Kamu nggak seharusnya melihat kejadian ini, Ana. Ini kan Ana nggak sendiri, supaya Ana tahu betapa sadisnya sosok papa yang selama ini Ana agumi. Ana nggak nyangka kalau papa bisa bertindak serendah ini. Tahu apa kamu anak kecil? Ini urusan orang tua. Kamu harus ikut campur. Mas, jangan sakiti anak kita, Mas. Ana berhak ikut campur, karena ini menyangkut masa depan Ana. Udah deh, tenang aja. Semua masa depan kamu tuh udah papa siapin. Kamu tinggal pilih. Kamu mau melanjutkan perguruan tinggi dimanapun juga, papa akan penuhi itu semua. Papa nggak akan lari kok dari tanggung jawab papa sebagai orang tua. Hanya itu Kak, kalau sebagai pejabat sekelas papa. Papa pikir harta dan materi cukup untuk mendidik seorang anak. Dangkal sekali pemikiran papa. Licik kamu, Diana. Ibu macam apa kayak kamu? Ajarin anaknya untuk melawan ayahnya sendiri. Putri kita ini cerdas juga, biar bagaimanapun dia bisa menyimpulkan semua kejadian ini. Sebaiknya kita segera pergi dari tempat ini. Maafkan saya, Diana. Dora, lepaskan tangan papa tak dalam. Sebagai wanita, saya merasa terluka dan kecewa ternyata Anda adalah dia yang jahat. Oh, kamu mau pergi? Silakan. Saya pikir kamu tahu konsekuensinya apa. Masih banyak profesi lain di luar sana yang bisa membuat saya tidak bersimpan dengan pria sejak Anda. Lihatlah Dirga, Darla sadar bahwa peristiwa ini bisa menimpanya kelak. Kalian berdua tuh sama aja. Gak pernah bisa mengerti saya. Saya ini adalah laki-laki dewasa. Tahu bagaimana cara memanage hidup saya. Sebagai pegawai pemerintahan, saya ini dikenal selalu bertindak adil demi kepentingan masyarakat. Saya tentu tahu cara terbaik bagaimana mengatur rumah tangga, baik di kantor ataupun di rumah. Saya akan selalu bertindak adil. Adil, di belakang kami kamu bertindak semena-mena. Udah lah, Mama. Mama nggak boleh terlalu emosi. Mama harus sabar. Ana nggak mau ngeliat Mama terlalu sedih. Halo, Mbak. Iya. Oh, ada. Iya, Kemana, Pak? Oh, baik.
Iya, saya akan segera berangkat. Baik, Pak. Terserah kalian berdua mau berbuat apa. Saya masih banyak urusan yang harus saya lakukan. Kakak udah lama jadi seniman tato profesional? Mulai jadi profesi sekitar 4 tahun yang lalu. Sebelumnya cuma hobi aja. Kakak belajar dari mana? Dari teman. Awalnya sih kakak punya hobi gambar. Tapi beberapa temen sih bilang kalau gambar kakak lumayan keren buat dijadiin tato. Pelan-pelan kakak belajar dan lama-lama kakak merasa kalau menjadi seniman tato adalah jalan hidup kakak. Sebelumnya kakak sempat kuliah atau kerja di bidang lain? Sorry, maaf. Relax aja. Kakak sempat kuliah di jurusan broadcasting sambil jadi kru di sebuah PA. Hebat banget. Sempat bikin apa aja kak? Aku boleh lihat nggak? Ya, cuma beberapa video klip, iklan, dan film pendek. Kalau mau lihat, beberapanya sih masih ada komputer. Sampai sekarang masih suka ikutan di PH itu? Masih, lumayan lah buat pengembangan modal usaha. Boleh dong, besok-besok kita kerjasama. Aku bikin cerita, dan kakak bikin film dari cerita aku itu. Ayo, cepet takut. Jadi, usaha ini punya kakak sendiri? Modelnya sih gabungan sama teman dan ngejalannya sih berdua. Berdua? Terus, temennya mana? Pergi, bilang sih mau ngedaki gunung. Selama ini tuh mama udah terlalu banyak ngalah. Mama harus ngambil tindakan buat kebaikan mama sendiri. Sudah Rana, kamu gak usah memikirkan mama. Kamu pikirkan fokus ke sekolah kamu ya sayang. Maaf tante, Desi nggak bermaksud ikut campur rumah tangga tante. Desi diam di sini karena takut kalian berdua kenapa-napa. Seharusnya kami yang minta maaf. Gak sepatutnya kamu melihat peristiwa yang memalukan ini. Tenang aja Ma, Desi nggak akan ceritain kejadian ini ke siapapun. Dia sahabat Ana yang terbaik, iya kan Dais? Ya tante, mulut Desi terkunci rapat untuk selalu menyimpan kejadian ini dari siapapun. Ya, tante percaya sama kamu. Kayaknya malam ini mama harus nelfon Desti supaya dia mau menemani mama untuk malam ini. Ya udah mah, Tante Desti kan orang yang paling ngerti Mama. Mudah-mudahan setelah Mama curhat sama dia, Mama bisa terhibur. Oh ya tante, malam ini Ana sama Desi dapat undangan party dari teman. Ana boleh ikut nggak Tan? Silakan aja, asal kalian bisa jaga diri. Enggak, aku mau nemenin Mama di rumah aja. Lagi pula acara nanti malam nggak semuanya aku kenal. Kamu adalah putri yang luar biasa yang bisa membanggakan orang tua dimanapun. Mama percaya kalian bisa menjaga dirinya sendiri. Makasih Mama, Mama emang Mama yang paling hebat di dunia. Ana ganti baju di kamar dulu ya Ma. Abis itu Ana langsung ke rumah Desi. Kakak tinggal di sini atau pulang ke rumah? Tinggal di sini. Di dalam ada kamar mandi, tempat tidur. Ya berantakan sih, tapi lumayan buat jalan kayak kamu berdua. Kalau studi ini udah tutup, kakak cuma berdua doang dong. Nggak juga. Kalau malam sih banyak teman-teman pada ngumpul. Kadang ngomong kerjaan, kadang juga seru-seruan aja. Boleh dong kak, kapan-kapan aku ikutan nimbrung. Hitung-hitung nambah relasi. Dan juga nambah referensi buat bahan tulisan. Iya kan? Hahaha. Kakak tahu aja. Oh iya kak, kemarin aku iseng datang ke toko buku. Terus aku nemuin buku bagus banget. Judulnya The Girl with Dragon Tattoo. Itu tentang apa? Tentang seorang gadis introvert punya masa lalu kelam, terus bikin beberapa tato yang punya makna buat hidupnya. Oh, jangan-jangan kamu bikin tato gara-gara baca buku itu lagi. Enggak lah, aku sengaja baca buku itu. Justru karena tema buku itu sesuai sama keinginan aku bikin tato. Tenang aja nak, gue akan selalu ada buat lo. Sekarang ini, gue, Diri sama Diego bakal bikin lo ngelupain semua masalah. Betul nggak guys? Betul nggak? Udah lah, hidup kan cuma sekali. Jadi harus kita maksimalin, gak usah monoton juga kali hidup ini. Iya mah, seperti anjuran pemerintah. Imunisasi kan sangatlah perlu.
Siapa mau duluan? Iya, apaan sih tuh? Enggak, gue gak berani nyobain yang begituan. Ayolah nak. Ini si Jeff ini kan bakal nyiapin semua masalah di diri lo. Coba dong. Coba aja nak, mumpung kita masih muda. Gak nyangka ya, baru pertama ketemu kita tuh udah bisa santap ini. Ini namanya suratan takdir. Kita harus bersyukur guys. Kebetulan banget semalam kita ketemu di Las Envas. Padahal nih, gua sama Derry jarang banget tuh ke tempat itu. Emang biasanya kalian hangout di mana? Biasanya sih kita hangout di Nestida. Kebetulan semalam dapat invite dari DJ Donki, jadi kita main dah ke situ. Kalian kenal sama DJ Donki di mana? Dia kan beken banget. Ya, kita kan bertiga dulu satu kampus sama dia. Gini loh maksudnya. Dulu tuh waktu di kampus, tuh orang pendiam banget. Sikapnya juga aneh-aneh aja tiap hari. Nggak nyangka sekarang malah jadi DJ beken pula lagi. Kenapa nak? Kok diem aja sih? Gak tau nih, kepala gue pusing banget. Maklum guys, anak ini jarang banget ke tempat begituan. Kecapean aja kali. Mungkin gara-gara lapar kali. Yaudah lah, gue mau keluar dulu nih. Lu pada mau nitip apa? Ya paling gue nih ketoprak nibla aja dah. Anak mau kan? Nggak usah deh, perut gue mual banget. Lu mual gara-gara perut lu belum isi kali. Go, beliin nih soto bubiar. Kuahnya hangat ya. Mungkin bisa bikin perut Shana enakan kali tuh. Mau ya? Serah deh, gue mau rebahan dulu ah. Yaudah lah dia, gue jalan dulu nih. Pakai duit gue dulu kali ya. Woi, terus dong gue. Kita sekarang nonton film ya. Terserah lu dah Ben, ayolah. Lu berdua mau kemana dulu nih? Lu minum dulu nih. Udah lupa gue. Cheers dulu lah. Cheers dulu lah. Yoi. Mantap. Oke. Yaudah gue jalan dulu ya. Sip. Ayo Beb. Oh, iya mah. Ana nginep di rumah Desi mah. Ana mau nenangin diri di sini dulu. Tante Desi jadi nginep di rumah kan lah? Iya. Love you too, Mom. Pagi selesai. Saya udah berusaha semaksimal mungkin untuk yang satu ini. Tapi memuaskan atau enggaknya, silakan ya. Kamu sendiri hasilnya. Wah, bagus banget. Makasih ya kak. Tapi aku haus nih kak. Aku mau beli minum dulu ya kak. Gak usah lah. Karena pelanggan baru ini, saya kasih bonus minuman deh. Sebentar ya, sambil dulu. Silakan non. Makasih kak. Katanya baru pertama kali bikin tato. Kok banyak juga sih? Pertama, itu kan kakak aja yang nebak. Emang sih, tato kaki ini pertama kali aku buat di badan aku. Tapi kalau tato-tato yang lain, aku buat sendiri. Bisa aja. Udah lah, Nom. Gak usah cengeng kayak gini. Zaman sekarang, hal ini sih udah lumrah. Tolong nih, gak usah nangis lagi. Ini cuma salah satu cara orang dewasa nunjukin rasa sayangnya.
Semua laki-laki itu sama aja, selalu ngedewain ego sendiri, selalu merasa dirinya paling benar. Emang aku nggak tahu kalau kamu tuh baru pertama kali ngelakuin hal kayak gini. Ini semua terjadi begitu aja. Gak, barang terkutuknya dalam merengkuh sesuatu yang berharga dari aku, Dery. Sekarang aku ngerasa kotor. Kotor. Sialan, itu barang mahal tau. Yaudah lah, gak usah dramatisir banget. Gue bakal buktiin kalau barang itu bisa nikmatin yang kedua dan seterusnya. Kalau iya itu apa? Kamu mau tahu aja? Ini deh, biar kita ngobrolin berdua. Gimana kalau kakak tutup pintu studio ini dulu? Oke. Itu udah ada bercerita. Sekarang tinggal kita berdua. Aku udah nunjukin tato-tato aku. Sekarang aku mau lihat dong, aku punya tato apa aja. Lihat saja Dery, ini hanya kesulitan rumah sakit yang baru. Hanya saja, aku melihat dari dosisnya. Dari mana kamu tahu nama aku? Kamu pasti sudah ingat siapa aku. Sekarang akan menjelaskan siapakah orang yang namanya kau abadikan dengan Bapak. Dia adalah ayahku. Aku yakin kamu juga mengenalnya. Orang yang telah membocorkan berkas kita bukti standarnya adalah aku sendiri. Seperti yang sama-sama kita ketahui, akhirnya dia bunuh diri. Dia adalah ibuku. Mendengar ayah bunuh diri, dia mengalami serangan shock hebat. Karena biar gimana pun juga, dia selalu tulus mencintai ayah. Dia meninggal akibat menenggak pil antidepresi berlebihan. Dia adalah pacar pertama aku semasa sekolah dulu. Kebiasaannya meracukan wanita tak pernah berhenti. Hingga aku mengenalnya kembali setahun lalu. Menghukum dia dengan racun arsenik yang dicampurkan ke dalam obat terakhir. Dia lebih dari sekedar sahabat bagiku. Karena dia adalah satu-satunya orang yang percaya selain aku. Ini percaya kamu dan kamu dan teman bajingan Diego telah merusak jalan hidup kamu. 3 bulan yang lalu, dia ditemukan tewas overdosis di kamar kosnya. Kamu dan Diego harus menanggung dosanya. Oh ya, ngomong-ngomong soal Diego, aku yakin saat ini di salah satu penginapan di jalan ini pasti sudah ramai yang menemui polisi dan wartawan. Untuk tato ini adalah hari di mana kamu secara biadab telah merenggut mahkota yang paling kubanggakan, yaitu kesucian. Ya, aku adalah Doriana. Gadis yang sebelum bertemu denganmu adalah gadis lugu yang sedang berjuang melawan terpaut dari kehidupan. Doriana, Ya? belum kita lanjutkan perbincangan ini, saya ada sesuatu untuk kamu. Ini ambil. Lipstick. Wow, ini kan merek mahal. Ini buat saya, Pak. Iya, lipstick itu hanya untuk kamu. Itu adalah lipstick special edition yang terbuat di Nurwol dari perairan Arktik, spesies langka yang dilindungi oleh WWF. Lipstick itu hanya diproduksi 20 buah. Kenapa Bapak kasih ini untuk saya? Kenapa nggak untuk talent-talent yang lain? Bercerminlah, dan pertanyaan ini akan segera terjawab. Bakat dan pesonamu akan membuat Shining Star Management makin cemerlang dibanding agensi lain. Oke, sekarang saya minta jangan panggil saya Bapak. Di ruangan ini hanya ada saya dan kamu, laki-laki dan perempuan.
mari kesampingkan hal-hal lain dan biarkan naluri kita yang merespon. Kamu mengerti maksud saya?